Ira Savitri. Inneke Fatmawati dan Britgina Gestanti. Selamat datang di Bukan Perempuan Biasa. Hai ladies, ketemu lagi bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Ya, bersama saya Inneke, saya Gina, saya Ira. Aduh, buka masker aja lah ya. Akhirnya kita bisa sama-sama lagi ya di sini. Ini kita copot Buka masker aja ya. Iya. Nah, kita sudah ikutin prokes kok. Antigen juga udah. Jadi aman ya, ladies. Iya. Oke, kita di mana ini ya? Kita sekarang ini lagi ada di salah satu resort di area Lampung. Ya, namanya Tegal Mas. Yes. Wow, ini tempatnya asik banget. Bagus banget. Pinggir pantai gitu. Pinggir pantai. Dan kita berada di mana nih? Bunyi krek-krek nih. Jadi Di daerah kayak dermaga terapung gitu. Iya, terapung. Makanya bunyi. Tapi asik kok. Dan udaranya juga bagus. Dan kayaknya ini memang momen yang spesial Tuhan buat kita ya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu. Sekian purnama Nggak ketemu. Berapa tuh? 5 apa 6 purnama? 6 purnama. Tadi malam kayaknya bulan purnama sih. Jadi pas lah Jadi ya. pas, bener-bener. Pas banget gitu. Aduh, apa kabar kamu, lady? Kangen kan? Kangen dong, kangen. Iyalah, kangen lah. Sama aja kita yang kangen. bulat-bulat ini. Oh iya, nih sekarang aku mau tanya nih ya, ladies, kira-kira penasaran nggak sih kenapa kita lama banget nggak nongol? Nah, kesempatan kita mau cerita, mau sharing, karena ada banyak hal ternyata yang buat kita juga harus menunggu ya, selain memang pandemi ya. Tapi kita ada mau denger cerita nih dari satu rekan kita, Ira. Yes. Mau cerita dia. Cerita apa? Iya, ceritain dong, Ir. Iya. Kan Aduh. kita semua pengen tahu. Aduh, jadi gini. Buat aku nih, aku cerita dulu deh. Buat Ya. aku hari ini tuh emang momen dimana aku bisa istilahnya bukan melampiaskan dendam, tapi membayar waktu-waktu yang kemarin-kemarin yang kayaknya aku harus berkutat dengan satu hal gitu loh, yang gak nyaman gitu kan. Kenapa? Apa tuh? Jadi ceritanya gini, waktu kita mau take syuting lagi tuh yang buat episode berikutnya, terus tanggal 4 April ternyata aku itu dinyatakan positif. Congratulations. Positif apa dulu? Udah mau 6 bulan, mau 7 bulanan ya? 7 bulan Bukan. Iya. Gimana sih? Jadi ceritanya aku tuh dinyatakan positif COVID. Kirain Zizi mau punya adik. Iya. Enggak. Jadi aku tuh dinyatakan positif COVID. Jadi aku inget banget tuh malam itu suami aku kan pulang dari kerjaan. Jadi emang dia selalu weekend baru di rumah gitu kan. Dia tuh udah sakit ternyata gitu kan. Terus ya biasalah namanya kerokin itu kan obat paling mujarab ya. Oh iya. Udah deh Sebenarnya kerokin bukan gitu. keroknya, sentuhan Oh, itu. Iya dong. Iya sekian dong. lama. Udah kan. Nah ternyata dia lagi sakit, lagi nggak enak badan, panas dingin gitu. Udah deh. Terus aku kerokin, udah ternyata kan di rumah kami selalu ada tes itu apa? Antigen. yang di rumah tuh. Oke. Begitu dites loh, kok positif gitu kan? gitu. Iya. Terus habis itu akhirnya besok paginya dia ke PCR kan, tes PCR dan benar hasilnya positif. Otomatis aku juga dong, bener kan? Iya, karena kan bareng-bareng ya. Iya, rokan. enggak, bukan masalah hari itu. Kalau hari itu kan memang udah kena. Minggu sebelumnya juga kan ternyata itu dari minggu lalu. Oh gitu. Iya. Kejadiannya. Terus, jadi? Udah. Ternyata aku positif juga gitu kan. Ya udah habis itu aku ngungsi lah gitu ke bukan isoma. Jadi aku isolasinya di rumah sakit. Oh gitu. Oke. Emang bergejala banget. Iya, aku tuh bener-bener yang ngalamin semua. Memang dari pada akhirnya keluarga aku tuh ada 8 orang yang kena. Astaga. 8 orang, ya Wow. kan. Nah, terus kalau gejala yang paling komplit terasa tuh di aku. Gitu. Oh, kenapa bisa paling komplit di Ira tuh kenapa? Nggak tahu, mungkin ternyata kan imun aku emang mungkin drop banget Oke. gitu kan. Dan aku sebetulnya aku tuh udah vaksin yang kedua. Oh, udah lengkap Iya, vaksinnya? udah lengkap. Iya. Nah, itu aku udah lengkap, tapi aku tuh setelah masa kan harusnya kita mesti istirahat tuh 28 Iya, hari betul. setelah
vaksin kedua gitu kan. Nah aku enggak, aku tetap kerja, aku tetap beraktivitas. Nah disitulah mungkin aku kena gitu kan. Oke, nah itu yang terjadi dan aku di rumah sakit. Berapa lama tuh? Aku 8 hari, suamiku dan anakku tuh 10 hari. Lebih lama ya? Lebih lama ya. karena mungkin aku Udah vaksin kali. iya, cepet jadi ya? lebih cepat mungkin pemulihannya Iya, gitu. lebih cepat. Lebih Recovery-nya cepat. lebih cepat. Oke, aku tuh sebenarnya bukan share masalah COVID-nya gitu. Aku pikir informasi, pengalaman-pengalaman tentang orang yang sakit COVID juga udah banyak yang Iya, kita tahu betul, kan. betul, banyak. Tapi ladies, hari ini aku mau ceritain pasca COVID-nya aku gitu. Nah ini biasanya aku juga sering denger sih pasca COVID itu malah justru yang Ya, bahaya ya kalau nggak pasca dijaga. Ya, yang kayak kemarin kita dengar dari salah satu artis nasional gitu yang dia kena apa namanya badai sitokin. Betul, kena Nah, badai oke. sitokin. Gitu loh. Ini, Kalau ini aku badai sitokin bukan? bukan. Oh, Jadi bukan. kalau aku itu aku jadi gini, setelah aku isolasi di rumah sakit kan, aku kan pulang ke rumah dalam kondisi sebetulnya masih positif. Oh gitu, udah dipulangin? Tapi udah dipulangin. Kenapa? Karena nggak tahu ya, mungkin sistem pengobatannya memang begitu. Jadi nanti akan ada masa dilanjutkan isoma di rumah. Isolasi mandiri di rumah. Nanti di situ baru mulai berlahan-lahan akan negatif gitu. Oh jadi isoman di rumah itu juga nggak ketemu dengan Iya, yang Iya, daerah tetap lain, jadi ya? aku di Terisolasi. kamar gitu Oke. kan. Iya. Oke. Nah, aku tuh mengalami apa yang namanya post covid atau long covid gitu kan. Nah, yang problem yang aku alami itu adalah pertama nih ya. Aku itu ngalamin yang namanya apa ya? Peradangan sendi yang parah. Waduh. Jadi istilahnya aku gerakin badanku aja tuh kayaknya sakit banget. Rematik gitu Ir? Enggak, jadi aku juga tanya ke dokter, ternyata emang ada gejalanya kayak gitu. Oh, gitu. Efeknya ya bisa Efeknya sampai gitu. Kira-kira tadi kalau COVID tuh cuma kayak ke paru-paru jadi ya atau Iya. mana Bisa bisa sampai sampai ke radang Iya, tulang gitu aku ya? radang tulang banget yang sangat parah. Jadi aku tuh terus aku jadi kayak mengalami lagi yang namanya kelelahan kritis. Wah, ada lagi. Iya, jadi denger gua. Jadi kayak kayaknya tuh capek banget badan capek, sakit aku semua nggak gitu. punya tenaga. Jadi aku tuh tiduran doang. Mau ngangkat tangan gini udah kayak sakit banget gitu. Oh, itu obatnya apa kalau sampai kayak gitu Ir? Nah, kata dokter tuh itu akan pulih dengan sendirinya. Jadi mau bicara obat itu juga bingung apa yang mau dikasih gitu. Karena itu emang reaksi setelah kita Efeknya dari Efeknya COVID gitu. sampai seperti itu. dan itu sebenarnya dialami juga sekalipun kita masih udah dinyatakan negatif. Negatif. Oh, Jadi jadi itu masih bisa dialami setelah negatif. Karena namanya efek. Kalau efek ya Nah, begitu. Nah, yang paling parah lagi, aku tuh rupanya karena aku juga di badanku itu memproduksi protein terlalu berlebihan gitu kan. Akhirnya mungkin rembes lah di salah satu saraf otak gue. Autoimun ya Ir? Bukan Atau autoimun Kak. Jadi Kalau autoimun biasanya sitokin tuh jadinya tuh yang ya, masih di jadi kayaknya rembes gitu kan. Heeh. Ini sih bahasa aku ya, aku ceritain bahasa aku, tapi Iya, itu iya, ada iya, iya. Ada istilah kedokterannya ada istilah lah ya. kedokterannya dan Iya. aku juga nggak ngerti gitu. Iya, iya. Tapi yang aku alami begitu, nah aku search dong. Ini apa sih gitu yang terjadi sama aku? Ternyata itu kalau bahasa kitanya tuh namanya kabut otak. Jadi kayak kabut asap ya. jadi Gua otak merinding itu ya. kayak ada semacam Otak bisa berkabut yang bagaimana ya? nggak tahu ya itu, tapi itu yang aku dapat dari dokter dan aku juga search di internet kayak gitu. Jadi Kabut otak ya. iya, jadi ada rembesan di salaput otak, terus habis itu aku ngalamin lagi yang namanya halusinasi. Oh, Serius? Iya, Kelihatannya jadi bentuk sesuatu yang terjadi dari kabut otak itu jadi berhalusinasi gitu. iya halusinasi. Kayak Jadi apa halusinasinya? jadi gini, aku tuh ngalamin misalnya kayak back memory gitu loh. Oh, jadi kayak kembali ke masa lalu Sedikit gitu. iya. Jadi gini, Oke. misalnya aku waktu sebelum kena COVID, aku tuh kepingin misalnya gini kan, aku suka marahin mbakku nih, pembantuku di rumah bilang selalu dia lupa matiin lampu teras, lampu kamarku ya, kamarku kan di lantai 2 tuh, lupa matiin. Nah, aku tuh bisa yang tengah malam jam 2, jam 1, jam 2 aku kebangun, terus aku mulai kembali kayak seolah-olah aku tuh lagi marahin pembantuku gitu. Oh gitu. Jadi, aduh Gita ini kenapa ya, kok nggak matiin lampu? Padahal lampunya udah mati. Belum, Jadi tengah aku malam kebangun memang. tengah malam terus aku sibuk matiin lampu gitu. Terus aku lihat jam, ya jam 2. Aku tidur lagi, itu terulang lagi dalam satu hari semalaman tuh kayak gitu kejadiannya. Jadi nggak tidur gitu. nggak bisa Susah. tidur. Dan aku ya itu juga ya, efeknya insomnia ya. namanya. Kayak orang gelisah. Iya gitu, gelisah, insomnia. terus Oke. nggak tenang gitu. Jadi aku tuh ngalamin yang maksudnya kita nggak ada ketenangan deh gitu kan. Terus abis itu aku ngalamin lagi kayak misalnya nih contoh,
mungkin karena pandemi kan kita nggak pernah pergi kemana-mana ya. Iya, Jadi mungkin betul. dalam hatiku atau dalam pikiranku aku tuh Jalan-jalan nih, pengen pengen. jalan-jalan. Tahu nggak kalau malam apa yang gue lakukan? Kadang-kadang gue nyobain baju satu lemari. Buset. Beneran deh, ladies. Mungkin kelihatannya Capek gue loh itu. Semalam Bajunya dia dia kan banyak, gue tahu tuh. gini capek gue tuh. dalam hati gue tahu apa yang gue lakukan ini salah, tapi gue nggak punya energi buat menyetop Kemauannya tindakan itu. gue. Jadi gitu. kayak tindakan impulsif gitu yang Iya. tiba-tiba terjadi tanpa Bener. bisa dikendalikan gitu ya. Dan jujur ya, ngomong-ngomong, pada bingung nggak sekeluarga? awalnya kan akhirnya ada suamiku kan. Jadi aku tengah malam tuh kadang-kadang kalau sudah ngelakukan gitu aku nangis aku bangunin suamiku karena waktu itu setelah suamiku pulang dari rumah sakit kan kami insomnia bareng dong gitu kan. Nah, itu dia juga lihat apa yang aku lakukan gitu. Jadi kadang aku bangun tengah malam terus aku nangis, aku bilang aku nggak bisa tidur, aku gelisah. Pokoknya aku nangis kayak anak kecil gitu depan dia gitu. Jadi cuman ya puji Tuhannya karena kami ada dasar bahwa segala sesuatu kita kan harus berharap sama Tuhan ya, termasuk kesembuhan gitu kan. Akhirnya suamiku bilang ayo malam kita berdoa kita berdoa bareng gitu. Setelah itu aku masih sih ngalamin 1-2 kali terus aku bisa tidur gitu. Jadi setelah ngalamin sekian lama waktu suami pulang mulai di terapinya begitu ya. Jadi maksudnya berdoa bersama. Iya. gitu. Iya, jadi aku tahu bahwa kalau aku nyelesain secara dokter kan udah tahu jawabannya bahwa itu adalah memang efek Prosesnya. proses Proses untuk kesembuhannya kesembuhannya, gitu. Nah, itu dokter bilang bisa sampai 2 tahun. Aduh. Lama Dan banget aku ya. tuh ngalamin Berarti lagi yang mujizat dong nih. dan aku tuh ngalamin nggak? yang namanya tuh bahasa kita tuh tell me gitu loh. Telat mikir. Oh Lola. Lama Iya, bukan Lola. Hermes sih. Loh, deh. Lola itu. Kalau gue jadi gini contoh ya, kalau misalnya aku tuh mau balas WA kalian nih pas lagi, aku butuh waktu sekian menit sekian itu untuk aku bisa balas gitu. Pantesan Ir, kita kan bukannya diem aja ya nanyain Iya, gimana gimana? keadaannya. Iya, gua- Oke, gimana Ir? Udah baik. Jadi aku cuma bisa jawab tuh sepotong-sepotong Oh, gitu, ya karena aku kalau menjelaskan aku butuh waktu gitu. Termasuk komunikasi dengan suamiku juga, dengan anak-anak. Jadi aku bilang, mama kepingin apa ya? Tadi udah mau ngomong tapi lupa apa ya gitu. Jadi pelupa parah gitu. Itu jadi tapi seminggu 2 minggu atau berapa lama tuh Ir? Ya akhirnya kan jadi aku tahu tuh bahwa maksudnya ya udah ini adalah yang harus istilahnya gue sih prinsipnya pada waktu itu sama suami gue ya udah kita mesti berdoa lah sama Tuhan ya kan. Iya itu doang satu-satunya ya. Nah, gue cuma inget satu hal bahwa kalau kita rasa gelisah, berarti lawan katanya adalah damai sejahtera Iya, kan. iya, Akhirnya, betul. yang bisa ngasih kita damai sejahtera kan cuma Tuhan doang gitu Benar, kan. betul sih. Kalau manusia tuh semu kan damai sejahteranya gitu. betul. Kan. Jadi akhirnya aku memutuskan ya udah aku memperbaiki hubunganku dengan Tuhan gitu. Oh, keren. Pertama, aku di tengah-tengah nyamanan aku itu pertama aku mulai fokus bahwa aku harus menjalin hubungan lagi sama Tuhan, aku mesti banyak berdoa, aku mesti banyak memuji Tuhan. Itu yang aku mulai lakukan. Yang pertama adalah gini, gua kumpulin semua gadget gue install di situ ada renungan harian, di situ ada Alkitab. Emang gadget lu ada berapa sih? Ya minimal laptop, iPad, Oh, lu taruh di handphone. kamar satu, Oh, iya, taruh di iya. ruang tamu satu gitu Enggak, ya? kan gue space-nya cuma di kamar kan, karena kan kita lagi soma kan. Oh, iya, iya. Nah itu di kamar doang. Jadi aku di kamar mandi ada buku rohani, di tempat tidur ada, gua duduk di meja kerja ada, gua duduk di lantai ada gitu. Wow. Jadi semua titik di mana gua kira-kira bisa keluar atau gua ada di situ, gua taruh di situ. Gitu Supaya ya. apa? Minimal gue inget Tuhan, inget ayat firman Tuhan gitu yang membuat gue jadi kayak kuat kan gitu. Oke, iya. Itu salah satu sih. Terus ya pasti berdoanya ditambah lagi. Jadi kita mendadak alim saudara-saudara dengan adanya penyakit Tapi ini. ya kuncinya kalau aku dengar ceritanya dia, kuncinya dia bergantung sama Tuhan udah itu aja. Iya, Kalau karena- caranya mau pakai gadget 10 pas segala macem itu orang-orang beda-beda ya. Kan Tapi buat aku keputusannya itu juga loh. kayak semacam reminder juga bahwa Tuhan itu kangen lah sama aku gitu untuk aku bisa ayo Ira udah lama nih kamu nggak deket sama aku ya udah ya dipanggil lagi gitu. Jadi emang ternyata buat lewat sakitnya gue itu Ada hikmahnya ya. iya Kir. yang kondisi yang paling gua rasain gue ngerasa gue bertumbuh dewasa Ya, gitu oke. dalam Tuhan ya, maksudnya pengenalan gue akan Tuhan tuh bertambah Iya, gitu kan. betul. Nah akhirnya puji Tuhan aku kan doa juga gitu. Lu kebayang ya, gue punya tetangga nih suka nyasar Kiriman. paketnya gitu. Maksudnya Oh. paketnya nyasar ke rumah lu gitu. Iya. Oh, rumah dia jadi titiknya Gojek. Iya gitu bener. Sama, gua gitu, makanya gua tahu. Tahu nggak malam-malam jam 2,
aduh kayak gue kayak diingetkan turun ke bawah. Dan kan di lantai 2 ya, gue turun ke bawah gitu. Aduh mana ya paketnya ibu itu yang mana ya? Gue mau anterin jam 2 malam kok. Waktu masih halu-halunya. Iya, lagi halu-halunya. Itu kan sesuatu yang menyiksa banget kan. Tapi waktu setelah lu berdoa gitu, lu banyak berdoa, banyak gitu, itu masih kejadian lagi nggak kayak gitu? Masih, namanya proses masih. Masih, tapi kadarnya gimana? Nah, Sering itu apa udah nggak? mulai berkurang gitu. Berkurang. Mulai berkurang. Gue lebih banyak dengerin lagu-lagu rohani ya gitu. Mulai berkurang lama-lama gue biasa habis doa masih ngalamin lagi gitu. Sekarang udah bisa tidur lagi gitu. Oke. Dan udah balik normal gitu. Tidurnya, Iya. waktu tidurnya. Aku juga sempat takut ya, sempat nangis ketika dokter bilang ini bisa sampai 2 tahun gitu post covid itu gitu. Lah kebayang gue kayak gitu 2 tahun, gue kurus dong. Iya, makanya loh. Ntar gue kurus gimana? Itu tadi aku bilang, ini tuh mujizat. Makanya di tempat ini juga dengan rasa syukur kita dengerin ceritanya Ira, karena menurut kita ya biasalah orang kena covid dan mungkin ya memang bukan maksudnya mau menyepelekan, ada yang sampai berat sekali ya, tapi dengar ceritanya dia kalau bukan karena mujizat Tuhan 2 tahun kurang lebih harus seperti begitu. Kan nggak banget gitu kan. Bener. Tiba-tiba Nggak mau, kalian gua juga kayak gitu nggak mau. Makanya Thanks God. iya, Ira thanks seperti banget. sekarang ini. Aku puji Tuhan banget. Maksudnya, Iya. nah setelah itu kan aku udah mulai ngerasa yang bahwa Tuhan itu baik banget gitu kan. Jadi gua mulai pemulihan tuh juga terjadi di keluarga gue gitu kan. Kayak anak-anak aku tuh gua ajarin untuk berdoa, untuk kita memasrahkan segala sesuatunya tuh sama Tuhan gitu. betul. Jadi ladies, kalau misalnya saat ini kalian ngalamin masalah apapun itu, bukan cuma karena sakit, masalah apapun ya, please bawalah kepada Tuhan, bawalah dengan cara Berserah Tuhan ya menyelesaikan sama tuh luar Tuhan. biasa banget. Itu yang terjadi sama aku gitu. Mendekat sama Tuhan gitu. Iya. Oke. Jangan cari Cara sendiri. Cara sendiri jangan deh. Karena ya itu terbatas banget kan kalau kita gitu loh. Tapi kalau Tuhan kan nggak terbatas. Iya, betul. Oke, nah setelah itu gue udah mulai ngalamin, terus puji Tuhannya anak-anak gue, ipar-ipar gue tuh yang lagi sakit semua tiba-tiba puji Tuhan disembuhkan semua gitu loh. Iya, betul. Dan hari ini kenapa gue datang ke sini? Pertama karena memang juga kan Kotoni bilang kita mau pelayanan ya ke sini, kita mau bantuin lihat PAUD gitu. Iya, Kita betul. ada satu project baksos baksos lah gitu. Iya. Ya udah aku ikut, terus kalian ternyata di sini kita bisa shoot lagi, dan ini adalah awal untuk kita terus ya, Iya, gitu, untuk betul. bisa dapetin sesuatu lah gitu untuk ladies dimanapun kalian berada. kayak Iya, gitu. betul. Itu sih yang aku alami, dan itu juga kan yang bikin kita stop kemarin. Maaf ya. Tapi dengar Gara-gara ceritanya saya loh. Iya, tapi dengar ceritanya yang tadi Ira kasih tahu, Ira ceritakan, ya tadinya kita sempat ngerasa aduh kok berhenti ya gitu. Iya Tapi sih. setelah dipikir-pikir ya semua itu adalah proses dan kita bersyukur bahwa tetap bisa kembali lagi seperti sekarang. Gitu ya. Kak, aku juga mesti ceritain juga bahwa waktu itu aku tuh sebenarnya kena yang namanya hyperthyroid. Jadi hyperthyroid Itu sebelum COVID atau sesudah COVID? Jadi aku divonis hyperthyroid itu 1 bulan sebelumnya. Oke. Sebelum aku kena. Nah itu gejalanya kan mirip kan ya. Jadi gua nggak tahu. Maksudnya sakit COVID apa enggak tuh nggak tahu gitu loh. Sangkain karena hyperthyroid itu. Iya. Dan aku kan efek dari hyperthyroid itu ya berat badan tuh turun gratis. Makanya itu yang kita bilang ya, dia tuh kok kayaknya kelihatannya kurus Nggak ya. bener loh. Nggak bener. Karena sekarang sama lagi kita. Setelah Ya, sama dia- lagi kita kembali gitu. lagi. Terus gue ngalamin Benar-benar. kerontokan rambut yang parah banget Iya, gitu oke. kan. Jadi itu sih, tapi ya puji Tuhan hari-hari ini udah mulai pulih lagi gitu. Itu God is good banget dah gitu. Aduh, gue kebayang kalau gue nggak punya Yesus udah gimana. Gimana hidup Nggak, gue ya gitu. udah gue nggak usah mikir deh kok gitu deh. Tapi ya gue senengnya apa ya, waktu Ira mengalami hal-hal seperti itu, dia bukan lari kemana-mana, Iya, tapi bukan dia depresi sendiri bukan ya. depresi sendiri, Iya. dia Iya menaruh sih. pengharapannya kepada Saya Tuhan. pakai kacamata lagi Dan nih. dia Betul. berusaha mendekat kepada Tuhan, keren dan loh. Tuhan itu kan baik ya, maksudnya Iya. kalau buat orang-orang yang mau datang kepadanya kan Tuhan baik ya. Tuhan pasti akan Yes. menjamah, Tuhan akan memulihkan, dan sekarang kondisinya dia udah bisa pulih, udah bisa gemuk bareng lagi sama kita. Gemuk gitu lagi, loh. dan Udah bisa kita liburan bisa bareng syuting sama lagi, kita. Jadi liburan ladies kalau lagi, gitu. ladies kalau lagi ngalamin masalah ya bukan cuma sekedar pasca COVID atau Iya. misalnya mengalami masalah Apapun ya. Jangan lari kemana-mana deh, jangan lari cari alternatif yang lain, tapi mendekat aja sama Tuhan Yes. gitu loh. Cari Tuhan gitu, karena Tuhan itu pasti
nggak akan jauh dari kita kalau kita mendekat, dan Tuhan pasti akan menolong. Itu Iya. aja sih. Dan satu lagi keluarga itu loh. Oh iya, Itu betul. adalah bener dukungan banget, Kak. keluarga. Support paling gede Nah, itu pasti orang-orang yang gitu. terdekat dengan Harta kita. yang Support kita deh. paling berharga. Adalah keluarga. Mantap. Iya. bener deh. Oke, jadi seperti di tempat ini nih, kita Nggak datang sendiri. disayang keluarga loh. Nggak datang Wah, sendiri. Bisa hadir orang-orang kesayangan kita, Para suami-suami kita. suami kita. Wow, itu semuanya. Jadi kita rasanya tuh nggak sendirian nih, nggak cuma bertiga Iya. sama tim kru. Taunya kita dikawal sama dikawal suami. gini-gini dikawal kok. Iya. Tahu nggak yang masang-masang gini juga siapa ya? Suami kita kan. Iya, makanya. Aduh, thank you lah. Terima Thank kasih. you, Thank honey. you. honey. Oke deh. Oke. Tapi nanti ya kita sih berusaha untuk nanti next kita lebih Iya. banyak lah ya. Malah kita tuh pingin cerita lagi, kan intinya tuh podcast kita adalah obrolan emak-emak nih. Karena kita nggak mau katakanlah kita usia ibu-ibu yang udah segini terus nggak ngapa-ngapain. Justru melalui podcast ini kami mau ajak para ladies untuk berinteraksi. Ada cerita apa Iya. mau berbagi, Mau sharing mau sharing sesuatu, sesuatu. boleh loh. Oh, boleh komen tuh. Boleh Boleh komen ya. gitu loh. Dan itu juga boleh menjadi inspirasi buat ladies lainnya Iya, gitu kita kan. bisa share ya, Kita bisa bisa share. share. Dan ini Boleh. memang terbuka buat umum, kita mau cerita ya sejauh masih koridor ya. Jadi jangan yang ngomong-ngomong yang terlalu politik gitu-gitu, Anda kita pusing lah. Kita ngobrol ibu-ibu tuh yang enak-enak aja. Iya kan? Namanya juga mama, ibu-ibu. satu lagi. Apa tuh? Penting nih, Apa penting. tuh? Apa? Jangan lupa di like dan di subscribe. Subscribe. Podcast Iya. bukan perempuan biasa. Betul. Subscribe. Tekan Oke. tombolnya, bunyi. Ting dong. Ya udah waktunya habis. Oke. Mau snorkeling kita? Gayain kayaknya bisa. Ditunggu sama ikan sapu-sapu. Bye. Oke.